Walaupun sudah janji sehidup semati, menulis kertas segel, pakai materai mahal, tidak bisa. Kalau Allah tidak menghendaki ya mesti batal. Oleh karena itu cinta tidak boleh berlebihan. Jangan sampai segalanya telah kuserahkan padamu, ternyata engkau bukan milikku. Akhirnya ya, kalau dalam bahasa Sunda kecelebute, rugi. Siap. Kalaupun nanti batal menikah, tentu saja sang ayah tidak usah merasa dipermalukan. Ada yang marah, mau ditaruh di mana wajah bapak? Ya ditaruh di sana saja. Mau dikemanakan? Batalnya nikah lo bisa jadi karena doa orang tua. Lah kan orang tua tidak mendoakan jelek. Ya justru doa kebaikan, minta jodoh yang soleh dikabul. Siapa tahu yang melamar ini belum sekualifikasi yang dimintakan kepada Allah. Oleh karena itu batal nikah, siapa tahu Allah punya rencana menjodohkan dengan yang lebih cocok, yang lebih menyelamatkan dunia akhiratnya. Tidak usah marah. Ingin punya anak laki, ingin punya anak perempuan, pokoknya kalau hamil ya sudahlah, siap punya anak, mau laki mau perempuan, sesuka Allah yang menciptakan anak. Siap keluar anak laki, siap keluar anak perempuan, itu lebih bisa meminimalkan masalah dibanding dengan yang inginnya anak laki saja, keluar anak perempuan terus kecewa, terus diperlakukan seperti anak laki-laki. Nanti anak itu akan punya kelainan jiwa, menimbulkan masalah baru. Sudahlah, jangan banyak sok tahu. Kita boleh punya keinginan, cuma harus bersandar kepada ketentuan Allah yang Maha Agung, Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, oleh karena itu siaplah dengan keyakinan bahwa terbaik menurut kita belum tentu terbaik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Buruk menurut kita bisa jadi malah yang baik menurut Allah yang Maha Agung. Hadapi hidup ini dengan terus-menerus meminimalkan perasaan kecewa, karena kecewa tidak merubah apapun. Meminimalkan keluh kesah, karena siapa tahu yang kita keluhkan ternyata itu merupakan rezeki yang sangat besar dari Allah. Ya, banyak sekali kisah kejadian di seputar kita yang pada awalnya kita mendongkol luar biasa dan ujungnya bersujud syukur. Yang kedua, resep yang kedua di dalam menghadapi masalah hidup adalah tadi sebelum terjadi siap sambil menyempurnakan niat dan ikhtiar. Tapi resep yang kedua, kalau sudah terjadi, hati ini harus ridho, menerima kenyataan yang ada. Apa sebabnya? Sebab tidak ridho juga tetap terjadi. Analogi yang paling dekat adalah sedang jalan di lapangan golf, tiba-tiba ada bola golf nyasar kena jidat kita. Harus ridho, sebab tidak ridho juga tetap benjol. Ridho benjol, tidak ridho benjol, mendingan ridho. Nah, ridho ini akan menjadi suatu nuansa tersendiri di batin kita. Karena kalau kita mau jujur, maka penderitaan kita tuh sebetulnya bukan karena kenyataan yang ada. Maaf, penderitaan kita tuh karena kita tidak bisa menerima kenyataan yang ada. Badan kurang begitu tinggi, dongkol melihat badan sendiri, padahal tidak menambah tinggi sesenti pun jua kedongkolan itu. Kulit tidak begitu putih, kecewa. Hidung tidak begitu mancung, sedih. Lahir di keluarga yang tidak begitu kaya, menyesal. Akhirnya kita menderita tuh bukan oleh kenyataan, tapi ketidakterampilan mental kita menerima kenyataan. Diperparah lagi
dengan cara membandingkan kita yang salah. Ya seharusnya kita sadar betul bahwa dongkol tidak dongkol tetap saja kejadian begini. Maka ridho menerima kenyataan adalah satu bentuk nikmat yang besar sekali, yang membuat hidup ini jauh lebih bisa kita nikmati. Orang-orang stres itu orang-orang yang tidak bisa menerima kenyataan. Ingin anak laki-laki, keluar anak perempuan, dongkol, menyesal, menggerutu, itu tidak merubah apapun. Padahal siapa tahu kalau keluar anak laki-laki bisa jadi, maaf ya, kan kebanyakan garong penjahat itu laki-laki. Untung keluar anak perempuan. Atau sebaliknya, ingin anak perempuan keluar laki-laki, tiba-tiba menyesal, dongkol. Ini juga tidak etis. Yang menciptakan anak itu Allah. Gimana, tapi saya kan ingin anak perempuan. Justru kebanyakan, maaf ya, kebanyakan, jangan tersinggung ini, kebanyakan perempuan nakal itu adalah perempuan. Untung anak laki-laki tidak jadi perempuan nakal, malah jadi laki-laki soleh insya Allah. Terimalah, nggak diterima juga tetap begitu. Lahir orang tua kita tidak kaya, kita menyesal, wah coba kalau orang tua saya kaya. Ini selain tidak menyelesaikan masalah, dan bisa jadi kekayaan itu jadi bencana kalau tidak pakai iman. Sudah, terima saja. Maka jangan suka membandingkan dengan yang lebih. TV 20 inci itu jadi kecil kalau dibandingkan dengan yang 30, tapi jadi besar dibanding dengan yang 14 inci. Maka makin membandingkan ke atas kepada yang lebih, ya makin merasa sedikit, makin stres, makin menderita. Sudah, terima sajalah, sing ridho. Wanita di atas 30 mulai tegang, keriput mulai ada. Aduh, panik, takut menjadi tua. Sing ridho dan tidak mungkin muda terus, akan ada saatnya keriput. Walaupun pakai saripo haji tiap malam, pakai masker, pakai tomat, ketimun, pakai segala buah-buahan ditamplokan di wajah, tetap bakal tua. Harus belajar menerima kenyataan. Ya memang begitu hidup ini. Apakah ridho ini pasrah? Bukan pasrah pasif. Ridho itu adalah keterampilan mental kita untuk realistis menerima kenyataan. Hati menerima kenyataan, tapi tubuh, otak ini ikhtiar memperbaiki kenyataan. Hati ridho, tubuh ikhtiar di jalan yang diridhoi. Begitu rumusnya. Sakit gigi ridho, karena tidak ridho juga tetap sakit. Sambil pergi ke dokter gigi, ikhtiar bikin perjanjian. Sesampainya di dokter gigi, ternyata tanpa diduga ada tulisan, maaf, saat ini dokter tidak bisa praktek karena sedang sakit gigi. Nah ini ridho lagi. Jangan mengatakan, oh tahu begini saya nggak akan pergi, capek-capek. Nah ini kata-kata sia-sia. Bagaimana tidak pergi, sudah nyampe. Naik mobil, belok kiri, kanan, kiri aja kiri. Tahu-tahu macet. Oh pakai ke kiri sih, jadi aja macet. Wah sayang ya, coba kalau ke kanan. Nah ini pun membuat semakin stres. Ayolah, terima kenyataan sambil memperbaiki kenyataan. Ini adalah bagian yang membuat persoalan jauh lebih ringan, jauh lebih dapat dinikmati, jauh lebih membuat kita berbahagia. Sebagai perumpamaan terakhir dalam bab 2 ini, pernah suatu saat ketika sedang menjalankan ibadah haji, dari Arafah ke Mina itu macet luar biasa. Tapi pada waktu jam 4 pagi sudah sampai di Mina. Menjelang turun dari kendaraan, ternyata dilarang oleh askar karena memang posisinya dikhawatirkan memacetkan jalan.
Nah, seorang bapak coba turun sekarang karena dilarang oleh askarnya, tidak jadi. Akhirnya kendaraan itu melaju terus dan masuk ke kota Mina. Akhirnya malah masuk kesasar ke kota Mekah sampai siang. Nah, sang bapak ada yang tidak bisa menerima kenyataan. Coba kalau tadi pagi kita sudah turun, kita sudah enak ada di tenda, kita sudah mandi. Coba kalau tadi kita turun, aduh kita tidak akan sengsara begini. Salah sih, harusnya kita turun tadi memaksakan diri. Wah, coba ya, terus saja coba tadi. Terus ada yang nyeletuk, Pak, sabar Pak. Sing Ridho tadinya juga sudah tidak ada.